Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan sehat walafiat belajar dari rumah. Baiklah, di video kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang hukum bacaan al-litta'rif. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di bab ke-6, alhamdulillah kita sudah sampai di bab ke-6, yakni al-ta'rif, membahas tentang al-ta'rif, atau kita bisa menyebutnya dengan alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah izhar qamariyah. Kemudian yang kedua adalah idgham syamsiyah. Baiklah, Ustaz akan jelaskan satu demi satu. Di izhar qamariyah, di sini ketika adalah alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang jumlahnya 14. Jadi ketika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang 14 ini, maka hukum bacaannya dibaca jelas. Maka harus dibaca jelas. Itu merupakan pengertian dari izhar qamariyah. Baik, contohnya adalah, silakan diperhatikan dan disimak. Ada alif lam bertemu dengan huruf fa. Dalam contoh, wal fajri. Kita bisa membacanya dengan wal fajri. Nah, mana kedudukan bahwasannya itu dibaca jelas? Mana Ustadz yang harus dibaca jelas? Nah, yang harus dibaca jelas adalah ketika ada alif lam bertemu dengan huruf fa. Nah, ini dibaca jelas. Wal fajr. Jadi tidak dibaca dengung, langsung saja. Kemudian ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Ini juga silakan dilihat, disimak contoh bacanya. Saya akan contohkan wal mursalati. Kemudian selanjutnya ada alif lam bertemu dengan huruf qaf. Al-qari'atu. Baik. Jadi tidak ada yang dibaca dengung di dalam contoh di izhar qamariyah. Artinya semuanya harus dibaca jelas. Nah, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang idgham syamsiyah. Kita buka di halaman selanjutnya. Idgham syamsiyah. Apa itu idgham syamsiyah? Idgham syamsiyah adalah ketika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yang jumlahnya 14. Nah, kalau tadi jumlahnya juga 14 di izhar qamariyah, sedangkan di idgham syamsiyah juga berjumlah 14. Nah, dibaca melebur. Apa itu melebur? Yakni harus dimasukkan ke huruf yang ada di antara ini, salah satu di antara huruf ini. Contohnya adalah ketika ada alif lam bertemu dengan huruf dhad, dibacaan wadduha. Nah, jadi dimasukkan ke huruf dhad. Sedangkan ada alif lam bertemu dengan huruf shin, contoh bacaan di sini wasyamsi. Baik. Selanjutnya ada alif lam bertemu dengan huruf nun.
di contoh bacaan wan nahari. Nah, kenapa Ustaz kok tidak sama dengan yang di atas? Nah, perlu Ustaz jelaskan kenapa kok di sini dengung? Karena kedudukan nun sukun, nun bertasydid ini adalah dibaca gunnah, berdengung. Jadi harus dibaca dengung. Wan nahari. Nah, selain huruf nun bertasydid di idgham syamsiyah, di huruf ini semuanya harus dibaca jelas atau dibaca dimasukkan wadduha. Jadi bukan dibaca di sini misalkan ada tanda sukun atau harokat sukun wal duha. Nah, bukan seperti itu. Nah, bagaimana membedakan antara idgham syamsiyah dan idhar qamariyah? Nah, kalian lihat saja setelahnya alif lam itu ada tasydid, di huruf setelahnya alif lam itu ada tasydid atau tidak? Nah, kalau itu bertasydid berarti itu adalah idgham syamsiyah. Nah, itu ciri-cirinya. Sedangkan di idhar qamariyah, nah itu tidak ada setelahnya alif lam, tidak ada tasydid, hurufnya tidak bertasydid. Nah, itu salah satu cirinya agar kalian mudah untuk menentukan atau menjelaskan. Nah, itu barangkali ini yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustadz akan memberikan tugas yakni menulis materi idhar qamariyah dari atas hingga bawah latihan. Kemudian selanjutnya idgham syamsiyah, yakni dari atas hingga bawah ke latihan. Nah, baiklah, itu saja dari Ustaz, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.